insting politik, naluri politik Surya Paloh itu tajam, saya pikir gitu. Dan saya pikir ini adalah langkah yang positif. Kita harus berpikirnya positif. Oke. Karena bagaimanapun juga untuk aman. Maka saya katakan alhamdulillah sudah waktunya sekarang ini adalah berpikir bukan lagi apa, tetapi berpikir bagaimana menang. Ya seharusnya partai itu kalau memang dia berpihak kepada rakyat, berpihak kepada perubahan, maka yang dipikirkan adalah bagaimana menang. Seharusnya partai-partai itu berpikir adalah satu, kita mengajukan Anies, tapi berorientasi bukan saya harus menunjukkan ini wakil presiden, tidak, tapi saya harus menang. Itu harusnya punya prinsip seperti ini. Karena kenapa? Kalau partai-partai itu berpikir saya harus menang, berarti dia berpihak kepada rakyat dan berpihak kepada perubahan. Tapi kalau dia memaksakan wakilnya dengan buta, itu dia tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada perubahan, tapi berpihak kepada bagaimana partainya saja bisa menyalurkan wakil presiden. Good. Gitu. Pak Gatot, saya ingin point of view ya, pandangan luas Pak Gatot mengenai kejadian terakhir ini soal Anies yang akhirnya dikabarkan menggandeng Caimin. Dan itu difasilitasi oleh Surya Paloh. Hitungannya sederhana, kalau Nasdem PKB saja itu sudah cukup karena 117. Jadi tidak tersandra. Tapi di sisi lain Anies konon pernah menjanjikan AHY menjadi cawapres. Bahkan ada tulisan tangannya. Saya tidak tahu Pak Gatot mau memandangnya dari apa, dari etika politika, dari soal lingkungan strategisnya kah, dari ke perubahannya kah, dan lain sebagainya. Silakan Pak Gatot, point of view-nya. Baik, terima kasih Bung Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini menarik ya. Karena kenapa? Karena dikatakan Surya Paloh yang menginisiasi, dan saya teringat pada 2014 itu pun Surya Paloh juga yang mengusung Jokowi sama-sama Bu Mega waktu itu pertama kali. Jadi insting politik, naluri politik Surya Paloh itu tajam, saya pikir gitu. Dan saya pikir ini adalah langkah yang positif. Kita harus berpikirnya positif. Karena bagaimanapun juga untuk aman. Maka saya katakan alhamdulillah kalau Caimin bergabung, otomatis kan bukan Caiminnya saja, dengan partainya kan gitu. Dengan partainya dan kemungkinan dengan NU-nya mungkin yang lain-lainnya. Kita harus berpikiran positif seperti itu. Jadi dengan demikian maka kondisinya sekarang aman. Amannya salah satu partai pergi, masih ada penggantinya, masih kuat apapun juga, sehingga dengan demikian istilahnya orientasi saya yang penting dari oposisi itu ada wadah, saya kan katakan begini. Itu waktu-waktu waktu reaksi kebangsaan Pak Gatot kebangsaan, ada wadah. Nah,
berorientasinya adalah yang penting Anies maju. I see. Kan gitu. Yang penting Anies maju dan aman. Itu pemikiran dari Surya Paloh. Kan gitu. Perkara nanti siapa yang jadi wakil, ini kan masih variabelnya masih tinggi. Masih tinggi. Kecuali sudah ada tanda tangan masing-masing ketua partai dan sekjen mengatasnamakan mengusung Anies Caimin, itu tidak bisa diapa-apakan lagi kan. Ini kan masih variabel. Dan kesepakatan partai juga mengatakan bahwa Anies yang akan menentukan nanti calon wakil presiden. Itu masih variabel. Mungkin saya pikir masing-masing partai berorientasi pada survei yang dilakukan masing-masing. Tapi saya pikir sudah waktunya sekarang ini adalah berpikir bukan lagi apa, tetapi berpikir bagaimana menang. Ya seharusnya partai itu kalau memang dia berpihak kepada rakyat, berpihak kepada perubahan, maka yang dipikirkan adalah bagaimana menang. Bukan siapa wakil presiden, bukan saya harus menyodorkan wakil presiden. Saya bilang bukan saya harus menyodorkan. Yang penting ada simbol oposisinya tadi ya. Anies kan simbol oposisi, kan gitu. Jadi dalam demokrasi memang harus ada wadah itu, sehingga semuanya tersalurkan gitu kan. Nah dalam konteks ini, seharusnya partai-partai itu berpikir adalah satu, kita mengajukan Anies, tapi berorientasi bukan saya harus menunjukkan ini wakil presiden, tidak, tapi saya harus menang. Itu harusnya punya prinsip seperti ini. Karena kenapa? Kalau partai-partai itu berpikir saya harus menang, berarti dia berpihak kepada rakyat dan berpihak kepada perubahan. Tapi kalau dia memaksakan wakilnya dengan buta, itu dia tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada perubahan, tapi berpihak kepada bagaimana partainya saja bisa menyalurkan wakil presiden. Good. Gitu. Jadi ini poin yang sangat menarik. Artinya kan kalau seandainya Demokrat mau menerima kehadiran PKB dengan Caimin dan gerbongnya ini, maka sesungguhnya kan KPP Koalisi Perubahan ini menjadi lebih kuat, ya? Iya, betul. Dan peluang menangnya malah jauh lebih besar jadinya. Iya, kita kan harus berpikir bahwa partai itu masing-masing kan punya kader-kader, punya jaringan. Jaringan itu kan akan bekerja. Semakin banyak partai, semakin jaringan itu bekerja kan gitu. Yang dampaknya adalah ke partai juga dan kepada yang dijagokan juga. Tapi kita kalau bicara, saya kan seolah-olah mewakili Demokrat yang marah, marah ini. Kalau kita baca misalnya, Demokrat menunjukkan bahwa Anies pernah membuat sebuah tulisan tangan yang mempropos AHY sebagai calon wakil presidennya. Makanya kemudian Demokrat selalu minta agar cepat diumumkan, kan begitu? Karena dia takut memang kelihatannya kalau tidak cepat diumumkan ada perubahan-perubahan politik seperti ini. Tanggapan Pak Gatot? Harus diingat bahwa kalau yang mengusung Anies itu hanya Demokrat, maka boleh itu seperti itu. I see. Kan, tapi yang mengusung kan ada Nasdem, ada PKS, sekarang ada PKB juga. Ya. Jadi agar tuntas dirembuk bersama, saya pikir jalan yang terbaik sekarang seperti itu. Dan dalam kontrak-kontrak politik apapun juga itu finalnya adalah pada saat hari terakhir pendaftaran yang sudah ditandatangani ketua dan sekjen. Itu baru legal. Yang lainnya itu baru janji-janji. MOU saja. MOU saja kan sebelum janji kan nggak ada masalah kan. Sebelum ada notarial kan baru draft. Kemudian saya pikir Anies seorang yang cerdas. Kemudian tahu tentang strategi lah kalau nggak dikatakan ahli. Mana mungkin seorang yang cerdas dan tahu strategi akan mengumumkan wakilnya sejak sekarang. Kan pasti kelompoknya Pak Prabowo, kelompoknya Pak Ganjar. Orientasinya kan mereka menang. Kalau Anies sudah menyampaikan wakilnya si A atau si B dari awal, maka antitesisnya kan dicari. Kelemahannya di mana? Gitu. Dan ini saya katakan pasti kalah. Saya katakan saya tahu pasti kalah. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya ini? Tapi kalau terakhir orang tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya Bung Raffi dengan saya, dia main bulu tangkis. Pemain dan manajer. Sekali-sekali Bung Raffi menang, sekali-sekali saya menang. Kan gitu. Bung Raffi single putra menang, double putri menang. Saya single putri menang, double putra menang. Kan tinggal ganda campuran. Tapi kok double putri, mana mungkin kita double putri? Bukan, manajer dan pemain. Manajer dan pemain. Dalam pertandingan kan yang bertandingan single. I see. Kan tinggal ganda campuran. Panitia mengatakan segera mengumumkan paling lambat sebelum pertandingan besok dimulai
pengumuman. Iya. Bang Raffi ngambil Susi sebagai pasangannya. Bukan Susi Pujiastuti, ini Susi Susanti. Ya, entah siapalah Susi kan gitu. Oke. Begitu Bang Raffi yang Susi, saya diam-diam terakhir. Iya. Saya pakailah Tuti. Iya. Kayak gitu. Karena kalau saya selalu menang kalah sama Bang Raffi, tapi Susi selalu kalah sama Tuti. Iya. Aku kan kalah. Oke. Tapi kalau sama-sama tidak tahu, saya terakhir, ya kan tiba-tiba abang menggunakan Dewi. Iya. Kan gitu. Iya. Sedangkan kalau saya sama Tuti selalu kalah sama Dewi, ya menang abang. Oke. Logika berpikirnya seperti itulah kira-kira. Oke, tapi kan ini kalau kita lihat, saya seperti devil advocate ya, jadi seperti membela Demokrat, jadi biar seru kan diskusi kita. Tapi kan persoalannya ini ada dua. Persoalan pertama adalah kalau kita bicara tentang AHY, dalam survei-survei AHY kan selalu menempati posisi atas bersama ya Erick Thohir, Sandiaga Uno. Caimin tidak pernah masuk level itu, bahkan level menengah pun sulit dia. Dan yang kedua, citra Caimin sendiri ya kan sebagai tokoh perubahan kan nggak ada. Justru dia dianggap bagian dari istana, pasien rawat jalan KPK kan, setiap saat bisa dibidik ke kasus-kasus hukumnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah Anies tidak membawa liability, tidak membawa beban sesungguhnya dengan ngambil Caimin sebagai cawapresnya misalnya? Ini kan masih nuansa. Iya. Kan masih nuansa saja. Iya. Kemudian belum pasti karena baru dari Surya Paloh, belum dari PKS, belum dari Nasdem sendiri kan gitu. Iya. Dan belum dari Demokrat sendiri. Ya, ini kan masih variabel istilahnya kan gitu. Tetapi yang perlu dilihat, yang saya melihat ini adalah suatu nuansa yang bagus. Satu PKB, berarti sebagian NU kalau tidak semuanya sudah terwakili di situ kan gitu. Nah, perkara nanti wakil presidennya kan ya, seharusnya semuanya bersabar. Tapi menyambut ini semua dengan sesuatu yang gembira lah, yang positif lah, kan ya. Sehingga kondisi perubahan ini sudah mendapatkan kekuatan baru, angin baru. Gitu. Perkara nanti wakil presiden yang kadang bisa saja, ayo sekarang ini di saat bulan September ini Nasdem bikin survei, Demokrat bikin survei, PKS bikin survei, kemudian PKB bikin survei, kemudian tim sendiri juga bikin survei yang netral. Biar objektif gitu. Biar objektif karena orientasinya kan menang. Orientasi kan menang. Jadi saya ini loh, Anda sekian kan gitu. Kan bisa kompensasi itu bisa tidak Anda tidak jadi wakil presiden tapi kompensasi di kementerian lebih banyak sehingga mesin partai itu bekerja. Saya pikir ini masih variabel. Tapi yang paling penting adalah seharusnya kita semuanya menyambut bagi perubahan ini harusnya menyambut ini adalah hal yang positif. Gitu. Saya agak kaget juga ya ketika Pak Gatot menganggap ini sangat positif ya, karena kalau saya lihat misalnya ini mohon maaf ya, kalau saya nyinggung sedikit asal institusi kan. Kalau Demokrat kan di sana kan ada Pak SBY yang pasti satu institusi dengan Pak Gatot, ada AHY yang bekas anak buah begitu ya. Tapi Pak Gatot tiba-tiba melihat ini dalam kacamata politik yang berbeda barangkali. Itu bisa dijelaskan, Pak? Ya mudah saja, kan gitu. Dalam konteks Pilpres ini, harusnya semuanya berorientasi untuk menang. Kan gitu. Harusnya berorientasi untuk menang, bukan berorientasi untuk kepentingan masing-masing partai, tapi kepentingan rakyat semuanya kan gitu. Menang untuk kepentingan rakyat itu dia. Orientasi itu aja gitu loh. Jadi kalau dengan masuknya PKB, berarti kan sudah aman lah istilahnya. Sudah ada jaminan kalau ada partai 1-2 ngambek masih bisa gitu kan. Sehingga yang sebenarnya yang diuntungkan ini Anies. Ya Pak Anies yang diuntungkan. Iya kan? Karena dia kan jelas dia sudah aman untuk maju. Dan saya pikir semuanya juga berorientasinya kan kepada Pak Anies ya sebagai calon presidennya. Calon dari perubahan. Karena kemarin itu kan ada yang mengatakan begini, Pak. Bahkan saya dengar sendiri nih dari elit partai Nasdem. Katanya kalau AHY jadi wakil ya lebih baik kami mundur saja dari KPP. Kalau Nasdem mundur ya nggak bisa nyalon. Karena PKS Demokrat gak cukup kursinya kan, cuma 50 tambah 54 104. Lalu
kalau seandainya Nasdem mencalonkan katakanlah di luar AHY, giliran Demokrat yang mau mundur. Kan ini politik saling sandra jadinya kan. Karena kalau misalnya Demokrat mundur, nggak bisa nyalon juga. Nah, tapi sekarang dengan masuknya PKB, maka dengan 2 saja Nasdem dan PKB cukup sudah, karena 117. Artinya dari koalisi itu ada yang dominan. Kadang-kadang kan dominan dibutuhkan untuk menjaga soliditas kan? Ya itu dia. Ya. Itu dia gitu. Karena kalau misalnya sama-sama sahamnya sepertiga itu bisa saling kunci kan? Ya. Nah kalau yang dengan dominan ini you take it or leave it, kira-kira begitu. Itu saya pikir Surya Paloh mengambil langkah-langkah itu adalah untuk membuat lebih solid bukan untuk perpecahan. Oke. Bahkan dia ibaratnya even the worst scenario dia tetap bisa maju gitu ya, ibaratnya. Karena kan Surya Paloh tidak mengusung dari partainya atau anaknya kan gitu.